Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari kitab Imamat, bab 23 ayat 1, ayat 4-11. Tuhan bersabda kepada Musa, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan, masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, adalah Paskah bagi Tuhan. Dan hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya, kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat." Tuhan bersabda pula pada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian, dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikan rebana. Petiklah kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Sebab begitulah ditetapkan bagi Israel suatu hukum dari Allah. Hal itu ditetapkannya sebagai peringatan bagi Yusuf waktu ia maju melawan tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13, ayat 54, ayat 55, ayat 56b sampai ayat 58. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?
Dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada zaman dahulu orang Jawa, orang suku Jawa maksud saya, biasanya menilai orang, apalagi kalau mau cari menantu, melihat dari 3 unsur, yaitu bibit, bebet, dan bobot. Bibit berarti asal-usul atau garis keturunan orang. Orang harus jelas latar belakangnya, dari mana asalnya, dengan cara apa dan siapa dia dididik. Watak dan karakter seseorang berpotensi diturunkan dari keluarga. Macam apa? Watak seseorang dapat dilihat dari siapa orang tuanya. Bebet atau bebet dari kata bebetan, yang berarti cara berpakaian. Kalau orang Jawa bebetan pakai kain, yaitu bebetan, cara berpakaian. Cara berpakaian seseorang menunjukkan status sosialnya. Cara seseorang menampilkan dirinya merupakan gambaran dari apa yang ada dalam sejatinya orang tersebut. Bobot adalah kualitas pribadi, baik secara lahir maupun batin. Kecakapan, kebijaksanaan, tanggung jawab, serta perilaku seseorang adalah nilai pribadi dari orang tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Nazaret melihat latar belakang Yesus. Mereka tidak percaya karena secara lahiriah mereka hanya melihat Yesus adalah hanya anak seorang tukang kayu. Mungkin kota Nazaret banyak dinilai orang negatif. Kita ingat komentar Nathanael saat Filipus memperkenalkan Yesus dari Nazaret. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Orang sudah a priori terhadap Nazaret, dan Yesus pun ditolak oleh mereka. Mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya, maka tidak ada mujizat yang dibuat Yesus di Nazaret. Ketidakpercayaan menghambat rahmat yang akan dianugerahkan Tuhan. Ketidakhadiran kita dalam perayaan Ekaristi menghalangi Tuhan yang ingin menganugerahkan berkat-Nya. Mari kita selalu berbondong-bondong merayakan Ekaristi, setidaknya seminggu sekali pada hari Minggu. Bersyukurlah bila saudara-saudari sekalian bisa merayakan Ekaristi setiap hari. Percayalah, Tuhan akan memberi sesuatu yang indah pada saudara-saudari semua. Selamat berkarya, selalu semangat, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.